Hai guys, gua Firkil. Di riding vlog kali ini kita bakal jalan-jalan pakai electric unicycle dari Jogja ke Magelang. Banyak yang seru kali ini, kita debat sama petugas kereta karena nggak boleh masuk peron. Kita ride di tengah hamparan sawah yang hijau. Kita kebut-kebutan di jalur pegunungan sampai ada yang kehabisan baterai. Ini adalah hari pertama dari kisah perjalanan kita di Jogja dan Magelang. Mari kita simak cerita selengkapnya. Perjalanan dimulai dari stasiun Gambir. Gua berangkat 7 Desember malam dan nggak sengaja ketemu Mr. Kazuyama. Kita sampai di stasiun Tugu, Yogyakarta keesokan paginya jam 4.30 pagi. Suasana masih sangat sejuk dan sepi. Rencananya kita bakal mandi, nyelipin tas di loker, lalu muter-muter kota Jogja pakai UC sambil cari sarapan. Kita nanti nunggu teman-teman yang bakal datang nyamperin ke stasiun Tugu sekitar jam 8. Habis itu kita berencana naik kereta ke stasiun Wates dan melanjutkan perjalanan ke Magelang. Diakhiri dengan menginap 1 malam di Balkondes Manurejo. Kita mandi dan bersih-bersih di layanan bernama Shower Locker yang lokasinya dekat dengan stasiun Tugu. Layanan Shower Locker ini disediakan oleh PT KAI Wisata bagi para wisatawan yang butuh kamar mandi yang lebih nyaman dan locker untuk penyimpanan barang. Tarifnya adalah Rp50.000 per orang untuk kamar mandi dan Rp20.000 per jam untuk locker. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, kamar mandinya sangat nyaman, ada handuk, toiletries, dan air panas. Setara dengan kamar mandi yang disediakan di hotel. Selesai mandi dan bersih-bersih, kawan kita Robin Jong yang memang asli Jogja sudah datang duluan dan siap nemenin kita untuk cari sarapan bareng-bareng. Rencananya kita akan muterin Jogja sampai nanti coba sarapan di Gudeg Mbok Lindu. Gudeg ini cukup terkenal dan konon kalau pagi yang ngantri banyak banget guys. Riding pertama Jogja dimulai. Kita ambil jalan memutar agar bisa lebih menikmati suasana Jogja kota dan keraton. Kita melewatin alun-alun utara dan selatan hingga pojok Beteng. Nanti di video hari kedua kita akan berkunjung lagi ke sini untuk menikmati suasana alun-alun selatan yang bisa dipastikan bakal rame oleh warga sekitar dan juga wisatawan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nggak ketinggalan petualangan di hari kedua nantinya yang pastinya bakal lebih seru lagi. Jumat pagi ini lalu lintas masih sangat sepi yang cukup langka di Jogja mengingat padatnya kendaraan di siang hari terutama menjelang akhir pekan. Sayangnya setelah kita sampai di Mbok Lindu, antrian sudah sangat panjang dan bahkan di Mboknya juga belum mulai jualan. Kita memutuskan untuk balik ke stasiun agar nggak ketinggalan kereta tujuan selanjutnya bareng teman-teman yang lain.
Nggak lama kemudian teman-teman mulai berdatangan, ada Om Torik, Wildan, Jody, dan masih banyak lagi. Semua pakai kaos putih yang di-provide oleh Wheel Extreme, sponsor kita kali ini. Hei, Amaris! Kaos gua mana? Tali lu copot. Kopi semua. Iya. Om Diki, Junjun, Kitson. Baru mau nanya Sas mana ini dia. Siap, go. Ya, ini cepat tuh untuk buka tutup. Sepeda boleh. Kalau dia cepat buka tutupnya takutnya ada yang ketinggalan kalau angkat. Bener kan? Makanya kita buru-buru ini. Oh, agak lama dia. Kereta bandara. Kereta bandara. Dadah. Capek nggak kalian ngeride? Kepalanya halus banget ya? Tanpa kepala. Oke. Kalau pakai kepala? Coba Sin praktekkan. Pakai kepala. Kepalanya? Kak, tong mahap, long naik kena edusi. Nah, tong mahap pong de saski. Tong mahap kan enak naik lang. Tong nabro nanda borobudur. Tong ra. Kak. Itu ada artinya beneran ya? Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, kita bersiap untuk bergerak menuju stasiun pemberangkatan kereta bandara. Sesuai rencana, kita sudah beli tiket untuk pemberangkatan ke stasiun Wates untuk memulai ride dari sana menuju Magelang. Ini demi mengakomodir rekan-rekan yang kapasitas baterainya di bawah 70 km, seperti Kingsong S18 dan juga electric scooter. Gak disangka kita mendapatkan hambatan dari petugas kereta yang melarang kita masuk ke peron tanpa merujuk ke aturan yang jelas. Di mana di sini yang ada mesin tidak boleh. Mana tulisannya sepeda bermesin tidak boleh dilarang. Ini sepeda lipat tidak boleh karena yang nggak boleh lebih dari 70 cm. Yang menjadi rancu adalah kenyataan bahwa kita selama ini sudah puluhan kali membawa IUC yang tidak lebih besar dari seukuran koper. Di KRL, MRT, LRT, dan bahkan beberapa rekan juga sudah setidaknya 3 kali membawa IUC di kereta bandara. Larangan yang mendadak tanpa rujukan aturan yang jelas ini yang membuat kita semua bingung. Pada akhirnya kita menghormati keputusan petugas dan mengatur rencana rute baru untuk jalan langsung ke Magelang. Perjalanan dimulai.
Kita beristirahat sambil cari minum di warung setempat sekaligus menunggu rekan-rekan yang masih ketinggalan. Kita ngobrol dengan warga sekitar yang penasaran sama alat yang kita kendarai ini nih. Jalur yang kita tempuh sehabis ini rencananya adalah jalanan yang memasuki area perkampungan dan bukan jalan utama. Agar lebih terasa atmosfer suasana Jogja sekaligus tes kemampuan off-road kita masing-masing. Setelah kita pastikan tidak ada lagi yang tertinggal, kita lanjutkan perjalanan ke tempat pemberhentian pertama, yakni Kopi Ingkar Janji, yang masih berjarak kira-kira 7 km lagi. Jalanan kali ini mulus dan nggak begitu banyak kendaraan, yang menggoda kita untuk memacu kecepatan di UC masing-masing. Terlebih setelah melalui jalanan berbatu yang kurang ramah. Kita melepas lelah di Kopi Ingkar Janji yang berlokasi di Jalan Raya Kaligesing, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dekat dengan tempat pemberhentian kita selanjutnya, yakni Geblek Pari. Cuaca pagi ini yang cukup terik dan rute yang panjang membuat tempat istirahat kali ini berasa sangat rewarding. Tempat ini dikenal dengan pemandangannya di pagi hari dan sore hari yang indah, menunya yang lengkap, dan pelayanannya yang cepat. Lu sama kayak ada orang naik Ferrari nggak pernah nyetir. Boleh coba deposito dulu tapi. Nah, kalau gitu pakai doang, tapi lu nggak boleh kendali. Deposit dulu. Oh bisa. Deposit dulu. Aja sih. Dawat, saya mau dawat. Es dawat. Ya. Tuh, 49. Itu. Ini kasih dia ngajarin. Enggak ada ya? Manis nggak bang? Kawan? Mana ayam? Pagi-pagi aku beresin. Lama aja aku berangkat. Dan aku nyampe nggak ada orang juga. Tangannya dijaga ya. No, tahan. Jangan. Nge. Bisa kayak kita ngecas rame-rame. Tapi pernah langsung sana. Yang kemarin ya.
haus banget. Bukannya absen mulu. Setelah cukup beristirahat, kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, yakni Geblek Pari, yang berjarak hanya 3 km dari sini. Rencananya nanti di Geblek Pari kita akan makan siang, sambil beberapa rekan nanti akan melakukan ibadah sholat Jumat. Kita akan melalui jalanan pedesaan dan juga persawahan. It's time to ride. Ada jalan itu, Om. Fotografer kita kali ini adalah Hendy yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Berikut adalah beberapa dari hasil karyanya. Masih ada sekitar 1 km lagi menuju tempat pemberhentian selanjutnya. Kita melewati perkampungan yang masih asri dan juga bebas dari polusi. Sampai juga di tempat makan siang kita kali ini, yakni Geblek Pari, di pinggiran hamparan sawah dan pegunungan yang masih sangat asri. Sering dijadikan tujuan wisata sepeda menyusuri jalur Nanggulan, yang juga dikenal sebagai jalur Lunamaya. Geblek Pari adalah restoran pedesaan yang menyajikan makanan dan minuman tradisional di tempat terpencil menghadap sawah. Terletak di Ponosutan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin lama semakin parah tuh. Udah bukan jalan manusia lagi, lama-lama jalan air gitu loh. Jalur Masalahnya di tengah itu juga udah nggak jelas lagi mana yang jalan, mana yang bukan. masih pusing kan? Makan Om Torik. Siap. Dadah dulu. Ini adalah menu makanan siang yang kita nanti-nantikan. Dimasak secara tradisional dengan kayu bakar, ada berbagai jenis sayur lodeh, sayur jipang,
dan beberapa olahan tradisional lainnya, sesuai dengan atmosfer pedesaan dan pemandangan sekitar. Jadi Om John nyusul di sini pakai pesawat? Chinese. Yeah. Jadi kanji mah Chinese dan Japanese mah hampir sama. Seusai makan siang sembari menunggu rekan-rekan yang masih menjalankan ibadah sholat Jumat, kita menyambangi lokasi gardu jaga di tengah sawah yang cocok dijadikan tempat berfoto. Sambil menunggu Hendy sang fotografer profesional kita datang, kita mengadakan sesi foto amatiran. Kata siapa? Bolos sekolah. Kayaknya abis kayak bolos tuh penjudi. Itu kayak ditinggal lagi sayang lagi. Iya. Sakit ya. Kawar tuh saya lagi biasa ya. 2 kali lagi. Di sini. Banyak. Gimana Fitson? Seru gak? Seru banget. Jajan drone dulu. Ya, nggak ngomong-ngomong kalau contohnya tadi itu nggak bisa. Nggak si Jody nggak ada. Gue tahu lah Jon. Aduh baru ketemu kemarin aja. Cukup lah. Akhirnya datang juga Hendy sang fotografer kita yang ditunggu-tunggu. Saatnya sesi foto yang sebenarnya dimulai. Belum. Ya gitu boleh. Yang cewek Fotonya di atas. pakai. Ini siapa? Anak asin. Wow. Ntar kayak di film. Kayaknya udah mulai nguap. berasa Harley nggak di sini? Dengan berakhirnya sesi foto-foto kita kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan ke Balkondes Wanurejo di Magelang, yang masih berjarak 30 km lagi. Sesi long ride kedua dimulai. Walking in the sunset,
where to find her. Searched everywhere. Is she a dream or in reality? Whoa, whoa, oh, oh. I'm not the man I once was. I'm drifting like a ship. Di tempat istirahat kali ini kita menyadari ada beberapa rekan yang ketinggalan. Dengan susahnya sinyal, akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa ada di antara mereka yang kehabisan baterai. 58. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mengingat langit yang sedang mendung dan kurang bersahabat. Jalanan sehabis ini akan menanjak naik turun sehingga kita akan dikejar waktu. Masih. Saatnya kita kebut-kebutan. Sampai juga kita di tempat peristirahatan terakhir di hari pertama. Kita bertemu rombongan yang terpaksa loading karena kehabisan baterai. Hari pertama perjalanan ini berakhir di Balkondes Wanurejo, Magelang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe untuk tahu petualangan kita berikutnya. See you on the next ride.